Di setiap zaman, keimanan selalu diuji, bukan hanya oleh kesulitan, tetapi juga oleh mereka yang memutarbalikkan agama demi kepentingan pribadi. Atas nama agama, sebagian menjanjikan keajaiban dengan imbalan tertentu. Namun Islam mengajarkan kita tentang tauhid, keyakinan murni bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas hidup dan mati, sehat dan sakit. Tak ada air, jimat, atau manusia yang bisa memberikan apa yang hanya milik Sang Pencipta. Inilah kisah sebuah komunitas yang tertipu oleh harapan palsu dan diingatkan kembali akan makna sejati dari iman. Lagi ngapain, Bu? Lagi bikin teh, Bapak mau? Boleh deh. Ini Pak tehnya. Iya, terima kasih ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Satu desa tertipu ustadz palsu, kerugian mencapai 3 juta. Kok bisa ada yang percaya beginian itu? Mungkin itu penipuan nggak sih Pak? Mungkin aja sih, Bu. Soalnya banyak banget model penipuan yang kayak gini. Apalagi mengatasnamakan agama. Pasti banyak yang tertipu, apalagi yang imannya masih belum kuat. Iya, benar. Oh iya, Ibu mau beli sayur dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati ya. Mas, mau beli sayur? Oh iya Bu, silakan. Mau cari sayur apa? Kangkung. Kangkung ya. Iya, masa Kang Mas? Jadi Masnya dong nanti. Aduh, kalau bisa beli Kang Mas, dagangan saya udah laku dari dulu Bu. Oh iya Mas, saya pilih dulu ya. Oh iya Bu, silakan. Mumpung lagi seger-seger nih Bu, enak kalau Iya. dimasak. Oke, siap. Enak Bu. Mana Mas? Permisi Bu, Mas. Oh iya. Mau beli sayur? Silakan Bu, Iya. tinggal dipilih. Ibu baru ya di sini? Kok nggak pernah lihat? Iya Bu, nama saya Tuti, suami saya Bayu. Kamu baru 3 hari yang lalu pindahnya. Oh gitu. Nama saya Aisyah. Kalau mau cari rumah saya, tanya ke satpam rumahnya Pak Ahmad. Oh iya. Bu, permisi. Ini tadi sayurnya ya? Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Bu, di masjid luar ada pengajian loh. Katanya ustadznya sakti. Sakti. Sakti gimana Bu? Iya, jadi dia tuh bisa nyembuhin orang secara langsung. Siapapun yang bisa minum air yang dari ustadznya itu nanti bakal sembuh secara langsung. Ih, masa sih? Hati-hati penipuan loh Bu. Lagi pula, gak ada manusia yang bisa nyembuhin secara instan. Iya itu bener Bu. Apalagi belakangan ini Ustadz banyak yang palsu loh. Ibu Mas, sama Bapak nggak percaya soalnya belum tahu. Nanti deh saya bawa suami saya soalnya lagi sakit tuh. Besok kalian datang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tadi ada warga baru namanya Bu Tuti. Oh ya? Gimana Bu orangnya? Orangnya ramah sih, dia juga ngajakin ke pengajian di masjid. Katanya ustadznya sakti, bisa nyembuhin orang. Oh ya? Kapan itu? Besok kayaknya. Kalau kita penasaran nggak apa-apa sih Bu datang. Cuman kita harus hati-hati. Soalnya kedengarannya kayak penipuan yang Bapak baca tadi. Oh iya ya. Iya. Itu ustadznya udah datang.
Silahkan siapa mau beli? Saya Ustadz, saya ingin punya badan yang kurus. Saya Ustadz, saya mau penyakit lambung saya sembuh. Sudah 2 tahun. Ustaz, tolong suami saya, Ustaz. Ada apa ini, ada apa? Tolong obati suami saya, Ustaz. Yang mana suaminya? Yang ini. Oh, masnya kakinya sakit? Iya Ustadz. Tenang mas, saya ada doa-doa di sini yang cocok sama masnya. Yang ini nih. Coba diminum dulu mas. Sekarang coba masnya berdiri mas. Masya Allah. Iya nggak apa-apa. Maka dari itu belilah dan minumlah air yang sudah saya doakan ini ya. Ini air yang sangat-sangat sakti. Harus dibeli oleh warga-warga dan jamaah-jamaah sekalian. Lihat, Ustadznya keren banget. Bapaknya bisa jalan kembali. Sepertinya benar-benar sakti Pak Ustadz ini. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Iya, hanya dengan minum air yang diberi doa langsung bisa sembuh begitu. Kalau mujarabnya seperti ini, saya bakalan mau juga beli. Astagfirullahaladzim, udah keterlaluan ini dia, Bu. Dia ngaku-ngaku bisa nyembuhin orang hanya dengan air yang dia doakan. Iya benar Pak, kita juga nggak tahu ilmu yang dia miliki benar apa enggak. Kalau kayak gini, dia juga menjual agama demi keuntungan pribadi. Bener itu, Bu. Ya udah, ayo kita pergi. Kita coba minta tolong Pak Ustadz. Barangkali dia bisa. Iya, Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, saya mau cerita. Saya tadi itu datang ke pengajian dan Ustadznya itu mengklaim dia bisa nyembuhin orang dengan air yang dia doain. Saya yakin itu penipuan Ustadz. Wah, ini harus segera dihentikan, Pak. Apa ada buktinya ya untuk menghentikan ini kandungan ini? Sayangnya nggak ada Pak. Wah, kita perlu nyari bukti dulu sih. Kita diskusikan saja nanti ya. Halo Pak. Saya hampir selesai ngeberan airnya. Astaga, ini penipuan. Bakarnya. Nah, nanti kita jual. Ya, Pak. Jangan lupa nanti kita bagi hasilnya ya Pak. Oke Pak. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya ada buktinya bahwa mereka jual minuman air keran toilet, tapi bilangnya air doa 77 malam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini jelas penistaan agama. Harus segera dihentikan sebelum lebih banyak korban ya. Tapi bagaimana cara kita mengingatkan mereka Pak Ustadz? Karena pengikut mereka juga banyak. Kalian siapkan dulu bukti-buktinya. Besok kita datangi pengajian dari Ustadz Gadungan itu. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini ramai-ramai? Mohon maaf, saya ingin bertanya, atas dasar apa air ini disebut air berkah? Air ini sudah saya doakan sebagai orang soleh. Jangan Air bohong. ini- Ini hanya air biasa. Saya udah buktinya. Ini hanya air keran toilet. Ustadz Gadungan. Tenang Pak, tenang Pak, tenang. Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit,
Dialah yang menyembuhkanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyembuhkanku, bukan manusia dan bukan air seperti ini. Ini fitnah, ini air doa saya, ini bukan air keran. Ini sudah benar-benar saya doakan sebagai orang soleh. Dan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tak akan memaafkan dosa syirik, tetapi memaafkan dosa selain syirik kepada yang dikehendakinya. Kamu mengaku-ngaku bisa menyembuhkan orang seperti Allah, ini syirik. Kadang dalam pencarian kesembuhan dan harapan, manusia lupa bahwa tidak ada perantara yang lebih kuat daripada doa yang tulus kepada Allah. Ujian datang bukan hanya dari musibah, tetapi juga dari mereka yang mengaburkan kebenaran dengan kepalsuan. Namun, cahaya tauhid akan selalu menang bagi mereka yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang maha menyembuhkan dan maha mengatur segalanya. Karena iman yang benar bukan tentang mengejar keajaiban, tetapi tentang keyakinan yang lurus walau dalam kesederhanaan.